Bisa bilang Mbak Fani ini menggugat lewat karya. Ya, kalau misalnya mungkin buat yang belum nonton film Potret itu kan ceritanya tentang ya pemotretan gitu ya, sebuah, Iya. ya kita meng-capture, sebuah kerja gitu, contoh sebuah kerja di industri kreatif. Di situ kan, Mhm. pemotretan sebuah produk gitu yang Mhm. menggunakan talent cosplayer gitu. Mhm. Ya kalau saat kita bekerja pertama kali, kadang kita nggak Iya. tahu gitu harus seperti apa sih, apalagi Nggak di industri tahu kreatif deh. yang sangat cair kan. Iya memang selalu ya, lagi-lagi kayak dunia, misalnya cara berpikir laki-laki berbeda, cara pikir perempuan berbeda gitu, karena memang secara biologis aja kita sudah berbeda gitu kan. Terus Iya. juga bagaimana kita dibesarkan oleh sistem sosial juga itu menentukan kan, perbedaan itu tuh semakin tajam atau tidak. Misalnya di budaya patriarki kan semakin tajam gitu kan. Nah jadi, kupikir itu akan baik untuk melengkapi gitu, melengkapi Mhm. supaya jadi perspektifnya jadi utuh gitu loh. Perempuan juga karena dia terkungkung sama sistem patriarki gitu kan, dia mengamini gitu kan, mengamini misalnya selalu menstigma, perempuan yang katakanlah dia pekerja seks gitu kan. Misalnya kalau pekerja seks dapat kekerasan seksual terus dia nggak empatik gitu karena ya Nah namanya iya juga itu. pekerja seks kayak gitu kan. Iya. Nah tapi kan itu kayak pemikiran yang dibentuk oleh sistem yang patriarki gitu. Jadi kupikir sih dia bisa berkata jahat atau bertindak seperti itu karena pengetahuan yang terbatas gitu, karena dia Iya. tidak tercerahkan gitu kan oleh perspektif tadi kesetaraan misalnya. Akhirnya takut. Tidak murni kesalahan dia pribadi ya, karena tadi kan lingkungan yang membentuk, terus tadi seberapa jauh gaulnya gitu, misal apakah lingkungannya toksik gitu kan, jadi misalnya bergosip menyakiti temennya sendiri itu kayak hal yang lumrah, itu kan nggak benar gitu misalnya. Ya kalau aku sih melihat persoalan seperti itu tuh lagi-lagi kurangnya empati ya gitu. Mhm. Makanya kenapa aku pilih jalan film gitu kan untuk melihat persoalan itu, dan saya pikir film itu punya, dimensi untuk, mengingatkan gitu kan, mengingatkan emosi kita dan memposisikan seseorang. Kalau kita melihat persoalan di film kan kita empati tuh sama tokohnya, si Iya. misalnya yang jadi protagonis yang menderita atau gimana. Kembali, saya melihat lagi saya ke belakang, misalnya setidaknya yang film Pendekar Dasar Rombeng gitu. Iya iya. Nah itu tuh proses juga menemukan diri gitu kan, tadi, trauma healing juga gitu kan. Karena juga mungkin meskipun sudah rekonsiliasi dengan orang tua dan keluarga, tapi nggak pernah dibicarakan secara terbuka gitu. Dan juga ini disembunyikan misalnya dari anak-anak saya atau Mhm. ponakan saya gitu. Tapi dengan film ini, jadi ini bukan aib gitu kan. Ini tuh proses kami belajar. Mama saya belajar jadi ibu, saya belajar jadi anak gitu kan. Iya. Jadi, tentu ya, kita kalau refleksi kayak, ya ada hal-hal yang kita sesali pasti gitu, tapi Mhm. juga kan tak terelakkan misalnya karena waktu itu saya masih muda gitu kan, saya juga gampang terpancing emosi gitu kan, gitu kayak, ya udah ini sudah terjadi, tapi juga saat aku merasa, oke aku jadi tanda petik korban ya, tapi aku juga bisa, keluar dari situ gitu, mengupayakan diri, mengadvokasi diri gitu. Tapi ini juga tentu dengan bantuan teman-teman ya, gitu. Mhm. Untuk pergi, untuk menentukan hidupku, pilihan hidupku dan bertanggung jawab atas itu gitu. Mhm. Karena sampai hingga saat ini saya membuktikan gitu, dan akhirnya juga mama melihat gitu bahwa, oh betul gitu, lelaki yang kamu pilih atau misalnya hidup yang kamu Hidup pilih yang tuh, memilih. kamu bisa mempertanggungjawabkannya, dan mama bisa melihat pencapaiannya, dan itu juga diakui oleh mama, dan mama bilang itu butuh keberanian, dan aku senang sekali gitu bahwa mama melihat itu gitu. Mhm. Kita ini kan saya bicara tentang dongeng Sunda segala macam dan Mhm. dongeng Disney gitu, gimana citra tentang perempuan gitu sebagai seorang princess, lalu juga selalu ada lelaki pangeran yang Lelaki. menyelamatkan gitu. Saya ingin menggugat narasi itu kalau misalnya sebetulnya, perempuan itu bisa mandiri gitu, perempuan ya kadang butuh pangeran atau tidak itu pilihan dia, tapi dia itu berdaya gitu, dia bisa,
menikah dengan laki pilihannya atau ya tidak menikah pun nggak masalah, itu sebuah pilihan gitu. Tapi narasi kita itu kita yang menjalankan gitu. Jadi kita bisa mengupayakan itu gitu. Tidak tidak hanya pasrah karena zamannya sudah berbeda gitu. Terjadi pergulatan ya di batinku ataupun saat kita misalnya sebagai filmmaker berkarya mengangkat isu-isu kemanusiaan gitu. Selalu kayak ini berkontribusi apa sih gitu pada isu kemanusiaan gitu. Itu kadang ada rasa apa ya, kecil hati gitu kan. Tapi juga Mhm. kayak harus tetap menguatkan diri gitu kayak setidaknya kita menyuarakan gitu. Kita membantu menyuarakan dan kita memiliki keberpihakan gitu terhadap misalnya kaum yang memang kita bela gitu, kaum marginal yang nggak punya tempat misalnya gitu kan, oleh ya kita tahu banyak kepentingan di dunia ini gitu. Jadi kadang begitu gitu kayak, aduh film tuh bisa apa sih gitu kan. Bagaimana film mendorong perubahan sosial itu kan agak susah ngukurnya. Maksudku Mhm. kalau aku misalnya dalam sebuah diskusi pun gitu, aku selalu bilang film itu tidak bisa ya secara otomatis memberikan dampak yang untuk perubahan sosial yang besar gitu, karena untuk itu kan butuh kerja-kerja lain di luar film gitu Mhm. kan, misalnya perubahan regulasi kalau itu Bener. apa namanya bisa dampaknya dirasakan semua orang gitu. Mhm. Jadi kupikir dengan bisa menyentuh nurani setiap orang yang menonton, Lihat aja. betul itu saja sudah cukup gitu, setidaknya mengingatkan kita gitu, mengingatkan sisi-sisi kemanusiaan kita gitu. Iya, benar Mbak. Kita kurangnya empati itu menurut saya karena, kebutuhan panca indera kita ini kurang terpenuhi. Betul betul, tidak dilatih kan Iya, tadi. panca indera kita ini adalah penglihatan, pendengaran, Betul perasaan. betul betul. Tapi kita ini kayak dimanja dengan panca indera kita di visual sama audio aja. Iya iya iya. Tapi dengan pertemuan kita kali ini misalnya saya silaturahmi ke Mbak Fani, Hmm, ini kan saya bisa ngerasain nih antara kehadiran, betul. itu yang hilang. Iya betul. Iya karena itu gitu. Jadi ruang-ruang pertemuan itu kan masih tetap tak tergantikan ya Benar, oleh mhm. dunia virtual gitu. Jadi saya juga senang kalau misalnya film saya tuh diputar layar tancap kampung-kampung, ketemu langsung penonton, Nah, terus juga bisa ngobrol langsung gitu kan. Itu tuh tak tergantikan sih perasaannya gitu. Saya pribadi percaya setiap karya itu memiliki sebuah daya ya, sebuah energi gitu untuk berbicara gitu, terutama menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita gitu sebagai kreator. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kegelisahan ataupun tadi trauma, pengalaman yang belum selesai, saya encourage ya, jangan takut untuk menyuarakan apapun gitu ya, apa yang menjadi kegelisahan dan yang menurut kalian layak didengar. Jadi mulailah dengan mengeluarkan itu semua dan percaya bahwa karya kalian akan berbicara pada orang-orang yang nanti akan menonton karya kalian kelak.